Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Ya, sebelum masuk, saya yang hafal hadis kemarin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum asy-syaitanu fi salatihi fayanfuhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdatha wa lam yuhdits fa idza wajada dhalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajahu al-Bazzar wa asluhu fi sahihaini min hadisi Abdullah bin Zaid wali Muslim an Abi Hurairah nahu. Kemudian setelahnya walil hakim an Abi Sa'id. Hafal enggak? Idza jaa ahadukum syaitan Walil hakim an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an idza jaa ahadukum syaitanu faqala innaka ahdatsta falyakul kadzabta akhrajahu Ibnu Hibban bilafdhin falyakul fi nafsihi. jazakallahu khair, barak fik wa qawakallah fi hifdzik. Qala muallif rahimahullah ta'ala babu qada'il hajah. Ya, kemudian siapa yang baca hadisnya? Bismillah. Qala muallif rahimahullah babu qada'il hajati. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'atu wa huwa ma'lulun. Ya, jazakallahu khair. Qala muallif, yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam dalam khala, tempat buang hajat, di bab qada'ul hajah, yaitu bab tentang buang hajat. Ya, bab tentang buang hajat. Wa doa khatamahu, yaitu meletakkan cincinnya di luar. Ya, akhrajahu al-arba'ah. Ya, karena cincinnya Rasulullah SAW terdapat tulisan apa? Muhammad Rasulullah. Ya, itu terdapat apa? Tulisan Muhammad Rasulullah, yaitu apa? Ya, ada lafaz jalalah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahul arba'ah wa huwa ma'lul. Ya, nah di sini terdapat illahnya, terdapat cacatnya. Kemudian qala syarih hafizallahu taala takhrijul hadis Anas bin Malik rawahu Abu Dawud, ya, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, ya, wa dhahiruhu as-sihhah. Dhahirnya adalah sahih. Lakinnahu, ya, akan tapi ini wahmun wa khata'. Jadi wahm, ya, jadi waham nanti bisa bermakna apa? Khata'. Ya, waham bisa bermakna apa? Khata'. Kalau yang sering kita dengar bahasanya waham itu apa? Ragu kan? Ya. Itu tapi di sini waham adalah kesalahan, yaitu salah. Lihada angkarahu jama'atun min ahlil hadis. Ya, oleh karenanya ya jamaah, yaitu sekelompok dari ahli hadis mengingkarinya. Waqala Abu Dawud akibahu, dan Abi Dawud ya mengingkari setelahnya hadisun mungkar. Ya, jadi Abu Dawud ya yang meriwayatkan hadis ini mengatakan apa? Ini hadis mungkar. Ya, jadi perawi lemah menyelisih apa? Perawi lemah lainnya. Ya, wadzalika li annal mahfuz, yang demikian itu dikarenakan yang mahfuz, yaitu yang terjaga, ya, dari hadis Anas, ya, dengan sanad ini bahwasanya annahu ra'a fi yadi Rasulillah. Ini yang mahfuz, ya, lafaz yang terjaga bahwasanya dia melihat, ya, pada tangan Rasulullah SAW khataman, itu melihat, ya, sebuah cincin min warikin, ya, dari apa? Apa warik? Dari apa warik? Apa warik? Perak.
Ya. Jadi nama lain fiddah itu apa? Warik. Warik itu apa? Perak. Ya, min warikin itu dari perak, wala bisu apa? Min warikin yauman wahidan. Ya, pada satu hari. Tsumma innan nas, ya, kemudian manusia apa? Mereka pada istona'u. Ya, kemudian mereka pada membuat khawatim, yaitu apa? Ya, cincin-cincin juga, ya, ingin meniru Rasulullah SAW min warikin, ya, dari cincin terbuat dari perak, wala bisuha, ya, kemudian mereka, ya, mengenakannya, memakainya, fataraha Rasulullah SAW khatamah, kemudian Rasulullah SAW melemparkan, ya, khatamah, yaitu tidak menggunakannya. Ini yang mahfud. Kemudian fikih hadis, pembahasan hadis ini yaitu tentang idkhalu ma fihi dzikrullah ilal khala, yaitu memasukkan, ya, apa yang terdapat dalamnya zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu ke dalam, ya, khala, yaitu tempat buang hajat, ya, tempat buang hajat. As-sahih alladzi alaihi jumhur alil ilm, bahwasanya apa? Ya, jumhur berpendapat dimakruhkan, ya, dimakruhkan bagi seseorang untuk memasukkan apa yang di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala atau zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam, ya, kamar mandi atau tempat buang hajat. Ya, karena di situ apa? Ya, terdapat di dalamnya dari apa? Ya, penghinaan terhadap nama Allah. Ya, ada peremehan atau penghinaan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tuntutan mengagungkan, ya, karena tuntutan mengagungkan, ya, fa muqtada at-ta'zim wa tanzih, dan mensucikan bahwasanya seorang itu apa? Tidak memasukkan sesuatu yang terdapat nama Allah Subhanahu wa taala dan zikrullah ke dalam hamam, yaitu ke dalam kamar mandi atau tempat buang hajat. Ya, pada hadis Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa du'a khatamah. Ya, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila masuk ke dalam tempat buang hajat, beliau meletakkan cincinnya, yaitu apa? Meletakkannya di luar, ya, kamar mandi, ya, karena terdapat dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terdapat dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih, ya, lebih sangat dalam kemakruhannya, ya, lebih sangat dalam kemakruhannya apabila yang dimasukkan itu adalah mushaf. Ya, yang dimasukkan itu seorang takut, ya, ini, dan ini kita dahulu, ya, di Darul Hadis Ma'bar ini sering, ya, ditanyakan, ya, seperti ini, bagaimana, ya, talib menghafal Al-Qur'an kemudian membawa mushafnya di kamar mandi, ke kamar mandi. Ya, maka langkah yang sebaiknya dilakukan apa? Dititipkan, ya, ke temannya, saya di masjid, titipkan ke temannya, kemudian dia pergi ke kamar mandi. Makanya, ya, kalau dalam kamar mandi apa? Tidak, ya, meletakkan di atasnya atau apa? Membawa masuk ke dalamnya, itu sebaiknya apa? Dititipkan. Itu yang dilakukan, ya, seperti itu. Maka fa idkhalul mushaf ilal hamam yu'tabaru makruhan jiddan. Maka memasukkan mushaf ke dalam kamar mandi itu termasuk, ya, terhitung, ya, makruh, ya, dibenci sekali. Ya, bal qala ba'du ahli ilm bi tahrimi dzalik. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, akan keharamannya. Ya, akan keharamannya. Jadi pahami di sini? Jadi pahami kan? Kemudian ada yang setelahnya, siapa yang baca? Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi, akhrajahu as-sab'atu. Jazakallahu khair. Itu hadis yang setelahnya, itu hadis dari Anas lagi. Ya, hadis dari Anas. Karena Rasulullah SAW, ya, dahulu Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk ke dalam kamar mandi, beliau, ya, berucap, Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, ya, sungguhnya aku berlindung, ya, kepadamu minal khubuthi, ya, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Ya, akhrajahu as-sab'ah, ya, akhrajahu as-sab'ah. Kemudian dalam tahrid hadis qala syarih, hadis Anas rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ya, bahkan hadis ini apa? Ya, ya, sebagaimana sab'ah. Sab'ah kan masuk Bukhari Muslim kan? Ya, siapa saja sab'ah? Bukhari Muslim tambah Ahmad, tambah 4, ya kan?
Itu wa Muslim wa ghairuhuma. Kemudian fikih hadis. Al-maslahatul ulama yuqal minadz dzikr inda dukhulil khala. Itu zikir apa atau bacaan apa? Yaitu yang dibaca ketika ya masuk ya ke dalam kamar mandi. Ajma'al ulama ala istihbabi qaul, ya, ulama telah sepakat akan apa? Disunahkannya, yaitu qaula Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung padamu minal khubuthi wal khaba'ith. Yaitu ketika apa? Ya, hendak masuk ke dalam kamar mandi. Karena Nabi SAW kana yaqulu, karena Nabi SAW mengucapkan zikir ini. Wa hadza yadullu ala istihbabihi. Ya, dan ini menunjukkan akan disunahkannya. Nah, dan makna yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith antatluba al-ittisam billah, yaitu engkau memohon ya pertolongan, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari khubuth. Ya, khubuth ini adalah apa? Dzukranus syayatin, yaitu apa? Ya, jantannya ya setan. Ya, jantannya setan. Wa minal khaba'ith, yaitu apa? Wahum inatus syayatin, yaitu betinanya setan. Ya, wal khaba'ith itu adalah betinanya setan. Wa rawahu Sa'id bin Mansur bizada bismillah. Ya, jadi Sa'id bin Mansur menambah apa? Bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yaitu fi awalih. Jadi bismillah ya. Ini tetapi ya ziyadah ini adalah sadah. Ya, ziyadah yang syad, yang menyelisih ya perawi yang lainnya yang lebih kuat, la tasih. Jadi tambahan misalnya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka ini tidak sah. Jadi cukup membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masalah yang kedua, kapan dikatakan zikir ini? Ya, yang sahih menurut jumhur ulama bahwasannya dikatakan zikir ini adalah sebelum masuk. Jadi sebelum masuk ke tempat yang disediakan untuk apa? Qada al-hajah. Ya. Karena walaisa ingda rafat thiyab. Bukan ketika apa? Mengangkat baju. Ya, mengangkat pakaian ketika hendak apa? Buang hajat. Bisa dipahami. Jadi doa ini ketika masuk khala. Jadi ketika hendak masuk. Ya, karena Rasulullah SAW idza dakhalal khala. Ya, dahulu Rasulullah SAW idza dakhalal khala. Itu apabila hendak, idza berarti maknanya apa? Idza aroda. Ya, kita telah sampaikan. Jadi idza apabila masuk setelahnya fi'il mudhari, fi'il madhi, ya, dakhala kan fi'il madhi. Maka bermakna apa? Idza aroda ad-dukhul. Ya, ini faedah yang ya sering kita sampaikan, yaitu idza dakhala itu maknanya apa? Idza aroda ad-dukhul. Itu apabila hendak ya masuk, apabila hendak masuk. Jadi idzanya di situ bermakna apa? Idza ya aroda ad-dukhul. Kemudian bisa dipahami kan, ini mudah kan? Siapa yang baca hadis lagi? Kita selesaikan 3 hadis. Ya, mudah-mudahan selesai. Ya, 3 hadis. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma in wa anazatan wa yastanji bil ma'i muttafaqun alaih. Ya, kemudian dari Anas lagi. Ya, karena Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW masuk ke dalam khala, di tempat yang disediakan untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi, dan aku membawa ya aku ya dan seorang ya anak semisalku, yaitu sebaya, ya idawatan min ma, yaitu apa? Ya, yaitu apa? Tempat atau bejana untuk air, yaitu bejana dari air, bejana untuk membawa air. Wa anazah. Anazah itu adalah tombak kecil, ya, yang ini biasanya dipakai untuk menjadi sutrohnya Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau sholat pakai anazah. Ya, pada satu riwayat beliau memakai apa? Anazah, yaitu tombak kecil ya yang digunakan sebagai sutroh, yaitu membawa ina, yaitu bejana untuk air berwudu. Kemudian apa? Ya, anazah, yaitu tombak kecil. Wa yastanji bil ma'. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam beristinja dengan menggunakan ma, muttafaqun alaih. Ya, kemudian qala syarih tahrijul hadis, al hadis min hadisi Anas aidan, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian fikih hadis,
masalah yang pertama yaitu tentang istinja dengan menggunakan air. Ya. Jadi kalau istinja itu dengan menggunakan air, wal istijmar itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan dengan menggunakan batu. Ya. Kalau istinja itu dengan menggunakan air, wal istijmar menggunakan batu. Jadi al istinja itu adalah mencuci mahal tabawul wa taghawwud bil ma. Yaitu mencuci apa? Tempat kencing, ya, dan juga tempat berak, ya, duburnya itu dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air. Masalahnya di sini waqad kariha ba'dul as-salaf al istinja bil ma. Ya, sebagian salaf ini membenci, ya, istinja dengan menggunakan ma. Dan mereka lebih mensunahkan apa? Lebih menyunahkan apa? Dengan menggunakan batu. Ya, karena ini yang terjadi dahulu. Kenapa? Li'annal istinja, ya, karena istinja dengan menggunakan air, ya, tidak ada dikatakan oleh pendapat ini, ya, di zaman Rasulullah SAW. Karena ma dahulu itu adalah mat'um, yaitu apa? Dijadikan bahan apa? Bahan pokok, yaitu bahan untuk makan. Ya, ya, di sana juga air sedikit kan? Fafihi imtihan lahu, dan mereka menganggap bahasa ini termasuk, ya, perendahan dan juga termasuk israf, ya, berlebih-lebihan, ya, fi nafsil waqt, pada waktu yang sama. Wa kadza, ya, yaduhu tamassu an-najasah mubasyarah. Begitu pula nanti tangannya itu akan menyentuh najis secara langsung. Ya, kayak gitu alasannya. Wa jumhur ahlil ilm, ya, dan jumhur ahlil ilm mereka berpendapat akan disyariatkannya, ya, istinja, ya, dengan menggunakan air dengan tanpa karohah, ya, dengan tanpa kemakruhan. Jadi kalau pendapat pertama tadi adalah pendapat dari sebagian salaf. Ya, kalau sekarang alhamdulillah, ya, air, ya, itu banyak, ya, bisa didapati, maka itu kalau tidak ada air kembali, ya, berarti sudah tahu hukumnya. Kalau nggak ada air, ya, pakai apa? Pakai batu. Sudah mencoba? Hah? Harus pengalaman dan harus mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau antum, ya, misalnya nanti apa, pada suatu keadaan, ya, nggak ada air, bisa atau tidak? Bisa. Kita pun ternyata safar mau masuk Saudi, udah nggak ada air, karena airnya apa? Dipakai untuk apa? Minum. Nunggu, ya, berapa puluhan jam, ternyata, ya, harus praktekkan juga apa? Yaitu dengan menggunakan apa? Batu. Ya, itu suatu keadaan padahal, ya, zaman sekarang. Tapi ada suatu keadaan yang antum apa? Bisa jadi apa? Tidak mendapatinya. Makanya, ya, keadaan itu apa? Kadang itu tadi, ya, seorang di atas, seorang di bawah, ya, ya, apa namanya apa? Kadang di atas, kadang di bawah, itu adalah suatu yang memang, ya, yang ada di kehidupan dunia ini, ya. Jadi itu, ya, bila karohah wada al-qaul huwa sahih, dan pendapat ini adalah yang benar. Maka Nabi SAW beliau beristinja dengan menggunakan ma, ya, sebagaimana hadis yang kita baca, fa an Anasin kana Rasulullah SAW yadul khala, ya, Rasulullah SAW masuk ke dalam khala, yaitu tempat yang disediakan untuk buang hajat, fa ahmil ana, kemudian aku membawa, ya, wa ghulamun nahwi idawah min ma, yaitu apa, ya, misalnya apa, ya, bejana dari air. Wal idawah ya ibarah an wi'a. Jadi idawah di situ adalah ungkapan dari wi'a, yaitu bejana, ya, minal jilid. Jadi idawah itu dari kulit, ya, jadi idawah itu dari kulit, ya, jadi bejana dari kulit. Kalau kirbah juga apa, ya, itu tempat air. Tapi kirbah itu apa? Biasanya tempat minum, ya, tempat minum juga terbuat dari kulit. Kulit apa? Ya, bisa dari kulit onta, ya, besar. Ya, pernah lihat enggak? Ya, itu ada kirbah, itu terbuat dari kulit. Bisa dari kulit mungkin sapi, tapi yang pernah, ya, kita lihat dari kulit onta, yaitu kirbah, yaitu tempat air, tempat untuk minum. Tapi di sini idawah, di sini adalah, ya, bejana, wi'a, ya, dari kulit yang terdapat di dalamnya air. Kemudian fayastanji bilma. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam beristinja dengan menggunakan air. Ya, fahada yadullu alal jawaz bila karoha. Maka ini menunjukkan boleh dengan tanpa kemakruhan. Wa amal istijmar bil hijarah, ya, adapun istijmar,
yaitu membersihkan najis dengan batu. Fa amatul ulama ala jawazih, maka kebanyakan ulama akan bolehnya. Jadi boleh walau ma'a wujudil ma, ya sekalipun ya ada air. Jadi bisa ya mempraktekkan mungkin ya. Faqad amara bi Rasulullah sallam wa fa'alah. Jadi Rasulullah sallam ya memerintahkannya ya dan melakukannya. Walam yashtarid li jawazihi ya adamu wujudil ma. Jadi tidak disyaratkan kebolehannya ini kalau tidak ada air. Bisa dipahami? Ya, jadi mau coba bawa batu dari rumah kemudian ke masjid tetapi apa? Beristijmar. Ya, ini bukan istinjanya dengan apa? Batu, bukan dengan air. Ini bisa, ya, boleh. Jadi enggak disyaratkan kemudian kalau enggak ada air. Ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi tidak disyaratkan istijmar itu kalau tidak ada air. Ya, boleh mau menerapkan, ya boleh. Kemudian masalah yang setelahnya istihdamu muzilir raihah. Ya, muzilir raihah ya minal yad ba'dal istinja. Yaitu penggunaan ya pembersih ya bau ya dari tangan ketika setelah istinja. Ada kalau buang air besar mungkin ya di situ ada bau, kemudian dikasih sabun atau yang semisalnya. Istahabba alul madzahib al arba'ah ya mensunahkan ya alul madzahib al arba'ah antuksal aliyat. Jadi tangan itu dicuci setelah apa? Istinja bisyai'in minal mutahhirat wal muzilat, yaitu dengan sesuatu yang membersihkan dan muzilat dan yang menghilangkan, yaitu menghilangkan bau. Kalau sekarang kita apa? Sabun. Kalau dulu misalnya apa? Ya bisa ya dengan daunan atau yang semisalnya. Wa dzalika li anal mustanji yalmas an-najasah biyadihi. Ya dikarenakan apa? Orang yang beristinja itu apa? Memegang najasah. Ya, kan secara langsung toh. Beda kalau dengan batu. Ya, batunya itu yang menyentuh apa? Ya, najasah. Tapi kalau dengan tangan ya buang hajat kan apa tangannya yang menyentuh langsung kan? Ya, seperti itu. Ya, bisai'im minal apa namanya? Yalmas najasa biyadihi indama yaksilu qablahu. Ya, ba'dal baul atau mencuci duburnya ya setelah buang air besar. Maka apabila dia mencucinya dengan air maka cukup. Ya, cukup. Ya, akan tapi ya diistihbabkan menggunakan apa? Bersama air itu sesuatu yang bisa menghilangkan apa? Baunya secara sempurna. Ya, kalau sekarang sabun atau yang semisalnya. Ya, waqad rawa al-Imam Ahmad wa Nasa'i dari Abu Hurairah beliau berkata, dakhala Rasulullah sallam al-khala. Rasulullah sallam mendatangi khala, tempat buang hajat, fa ataituhu bitaurin fihi ma. Kemudian aku mendatanginya dengan ina. Taur ini juga maknanya ina. Ya, terdapat di dalamnya air. Fastanja, kemudian beliau beristinja, tsumma masaha biyadihi fil ard. Kemudian beliau apa? Mengusapkan tangannya di apa? Di bumi, yaitu di tanah, supaya hilang apa? Baunya. Ya, fa fihi anna Nabi sallam istahdama mutahhiran ba'dal istinja. Bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam menggunakan mutahhir, yaitu yang membersihkan setelah beliau beristinja. Ya, akan tapi hadis ini lemah. Ya, lemah wa yughni anhu ma fi sahihain. Dan mencukupi darinya apa yang terdapat dalam ya Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah. Ya, beliau berkata, wada'tu li Rasulullah sallallahu ma'an yaktasil bihi. Aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu air yang digunakan untuk beliau mandi. Tsumma afragha bi yaminih. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ala shimali fa ghasala madakirahu. Kemudian beliau mencuci apa? Madakirahu, yaitu apa? Zakarnya. Tsumma dalaka yadahu bil ard. Kemudian beliau apa? Menggosok tangannya di apa? Di bumi, yaitu untuk menghilangkan bau. Tsumma matmada wastanshaqa. Ya, kemudian beliau matmada wastanshaqa. Ya, tsumma ghasala wajahu wa yadayhi wa ghasala ra'sahu, yaitu mencuci mukanya dan tangannya, kemudian mencuci kepalanya 3 kali, tsumma afraha ala jasadihi, kemudian menuangkan air ya pada seluruh jasadnya. Ini mandi junub, ya, mandi junub pada hadis Maimunah. Syahidnya annahu ghasala farjahu, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam ya mencuci apa? Kemaluannya, ya, kemudian menggosok ya tangannya di tanah. Bisa dipahami di sini, ya. Wal gharad minhu ziyadatu tadhhir wa tandhib li idhabir raihah. Ya, dan maknanya tujuannya adalah untuk ya tambahan dalam membersihkan dan ya mensucikan
untuk menghilangkan bau. Bisa dipahami di sini kan? Mudah insyaallah. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.